Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview apa yang terjadi di Stadion Khalifa Internasional di Al Rayyan ketika Kroasia akhirnya menjegal ambisi dari Maroko untuk bisa mencetak lagi sejarah setelah mereka lolos ke babak semifinal sebagai tim Afrika pertama dan untuk bisa meraih posisi ketiga. 2 gol dari Joško Gvardiol di menit ke-7 dan di menit ke-42 dilengkapi oleh Milan Oršić membuat Kroasia memenangkan laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2022 Qatar. Sementara gol balasan dari Maroko itu diciptakan oleh pemain belakang yaitu Achraf Dari, dan menarik bahwa gol yang cepat terjadi di 10 menit pertama itu diciptakan oleh dua pemain belakang yang menempati posisi sama di bek tengah. Ya, baik yang diciptakan oleh Joško Gvardiol yang memanfaatkan sebuah set piece yang dilayangkan oleh Meyer dan bola dialihkan, ya, dibalikin dengan bagus sekali oleh Perisic dan akhirnya sambil terbang Gvardiol, bek muda yang digadang-gadang sebagai calon bek termahal di dunia karena tampil begitu impresif di Piala Dunia Qatar ini, mencetak gol di menit ke-7 menaklukkan penjaga gawang Yassine Bono dari Maroko. Tapi 2 menit kemudian juga dari situasi yang sama, bola mati set piece, Maroko mendapat kesempatan lewat Hakim Ziyech yang memberikan umpan dan Meyer sempat mengena kepala Meyer untuk bola agak sedikit deflection di sana, dan Achraf Dari menyambut peluang itu untuk bisa menaklukkan Dominik Livakovic, juga penjaga gawang terbaik yang tampil luar biasa sepanjang Piala Dunia di Qatar ini. Ya, jadi ini penampilan antara dua kiper terbaik yang ada di perebutan tempat ketiga, baik Bono di Maroko dan Livakovic di Kroasia. Dan dua pemain yang mencetak gol ini di 10 menit pertama, selain punya posisi yang sama di bek tengah, kebetulan dua-dua memakai nomor punggung 20. Ada kesamaan di sini. Nah, kalau Achraf Dari ini mengisi posisi yang ditinggalkan oleh kapten kesebelasan Maroko, Romain Saiss, yang memang mengalami cedera, sehingga Achraf Dari ini berpasangan dengan El Jafik di sini, ya, di posisi bek tengah, karena di kanan itu masih ada Achraf Hakimi dan di kiri ada Attila Yahya Allah yang bermain di 4 bek sejajar. Jadi El Yahmik tetap menjadi pilar utama di belakang, tidak tergantikan walaupun Romain Saiss itu tidak bisa bermain dan Dari yang mengisi posisi ini. Ada 2 pergantian, ya, yang dibuat oleh pelatih Walid Regragui di tubuh Maroko, terutama Sabiri yang main dan El Hanouzis yang bermain di posisi gelandang untuk mendampingi Amrabat di sana, dan di depan itu masih tetap dengan 3 pemain, Ziyech, ada Boufal di sana, dan En-Nesyri. Ya. Sebenarnya bagi Maroko mereka punya peluang-peluang untuk bisa mencetak gol, terutama bagaimana di menit ke-78 di babak kedua itu En-Nesyri itu bahkan sudah one on one dengan Livakovic, tapi tembakan kaki kiri masih bisa diblok oleh Livakovic. Di menit-menit terakhir juga ada sebuah umpan yang ke tiang jauh disambar dengan sundulan kepala melayang tipis di atas mistar gawang Kroasia, dan mereka cukup bisa menekan. Tetapi memang kalau melihat dari semua aspek statistik yang ada, Kroasia memang unggul tipis, ya. Unggul tipis dalam arti dalam ball position. Memang di babak pertama Kroasia agak tinggi, tapi di babak kedua coba ditipiskan oleh Maroko yang ingin mengejar ketinggalan mereka setelah di babak pertama Kroasia bisa mendapatkan gol, dan gol kedua Kroasia juga memang ini berkelas, ya. Itu ada salah kontrol dari pemain tengah Maroko, ya, bola jatuh di Kovacic bisa memberikan umpan kepada Livaja juga menggeser bola agak ke kanan pertahanan Maroko, ya, atau sebelah kiri posisi lini serang dari Kroasia, dan flashingnya dengan kaki kanan itu ke tiang jauh tanpa bisa diantisipasi oleh penjaga gawang Yassine Bono. Bola sempat mengenai tiang dan masuk ke dalam. Saya pikir dengan 2-1 ini Kroasia coba bisa mengontrol permainan dengan baik sekali, walaupun upaya-upaya keras dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kepemimpinan wasit juga dianggap oleh pemain-pemain Maroko ini kurang begitu bagus, makanya begitu habis pertandingan mereka langsung menyerbu, ya, mengejar-ngejar wasit Abdurrahman Al-Jazik ini, karena dianggap itu ada 2 pelanggaran setidaknya yang harus
berikan hukuman paling tidak ada satu penalti, ya, terutama bagaimana Bruno Petkovic itu dalam duel udara menahan dengan tangannya terhadap El Nesri, ya, sehingga El Nesri itu terjatuh tapi tidak dilihat oleh VAR. Wasit tidak melihat untuk VAR tidak memanggil ini untuk melihat langsung, ya, meneliti apakah ini penalti atau tidak, sehingga berjalan dengan terus. Bagaimana juga Achraf Hakimi diambil, ya, di dekat kotak penalti tapi tidak ditiup oleh wasit. Tapi Kroasia juga punya kesempatan sebenarnya. Dengan Gvardiol yang masuk ke kotak penalti diambil oleh Amrabat juga. Ada kontak di sana tapi wasit play on terus. Jadi dianggap ini kurang begitu bagus bagi Abdurrahman. Ini wasit asal Qatar yang memimpin pertandingan. Yang dianggap oleh pemain-pemain Maroko ini sangat merugikan. Hakim Ziyech mengejar, Achraf Hakimi mengejar ketika wasit menunjukkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Mereka sekarang tidak menerima cara kepemimpinan wasit dan dianggap mereka harus bertanggung jawab. Membuat pelatih Walid juga itu harus masuk ke lapangan untuk melerai pemain-pemain dia untuk menenangkan semua. Karena memang pertandingan sudah berakhir. Tidak bisa mengubah keadaan. Ya. Sementara bagi Kroasia ini suatu pencapaian yang bagus buat mereka. Setelah runner up pada 4 tahun yang lalu. Di Rusia mereka kalah di final dari Prancis 4-2 atau 2-4 saat itu. Dan sekarang mereka menempati posisi ketiga setelah di semifinal kalah lawan Argentina. Dan mereka bisa mampu memukul Maroko, tim penuh kejutan yang ada di Piala Dunia 2022 ini. Bagi Maroko tidak perlu kecewa, tidak perlu larut dalam kesedihan. Udah masuk 4 besar udah luar biasa bagi Maroko, ya. Dan walaupun mereka tidak mendapatkan posisi ketiga itu, semua dunia tercengang dengan apa yang dibuat oleh Maroko ketika mereka tuh tidak kebobolan menghadapi tim-tim yang punya kedalaman skuad oke. Di lini serang seperti Belgia mereka bisa menang 2-0 di fase grup. Bahkan dengan Kroasia di fase grup juga mereka ketemu dan bermain 5-0. Mereka tidak terkalahkan di fase grup, mengalahkan Kanada dengan 2-1 dan gol juga dari mereka tuh datang dari bunuh diri. Ya, itu dari Auget, dan bahkan mereka di babak 16 besar itu bisa menyingkirkan Spanyol lewat adu penalti dan Spanyol tidak bisa membuat gol dalam 120 menit, luar biasa. Sebelum mereka menyingkirkan Portugal juga, Portugal tidak bisa mencetak gol dalam 120 menit sebelum mereka bisa menang, ya, dalam pertandingan ini. Bukan 120 menit melawan Portugal, tapi mereka menyelesaikan itu di 90 menit bahkan dengan gol dari Joseph En-Nesyri yang melompat begitu tinggi melebihi dari Cristiano Ronaldo untuk menaklukkan Diego Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ya, saya pikir ini ya sudah pencapaian yang luar biasa lah bagi Maroko dengan pelatih mereka Walid yang hanya 100 hari, ya, bahkan mungkin 3 bulan setelah Halilhodžić dipecat oleh Federasi Sepak Bola Maroko dan dia masuk mengisi posisi sebagai pelatih kepala. Ini bahkan menjadi pelatih yang bisa jadi incaran di klub-klub besar kalau tidak cepat-cepat Maroko itu mengikat kontrak memperpanjang lagi. Dan bagi Kroasia saya pikir ada beberapa pergantian dilakukan oleh Dalic, ya, menghadapi Maroko. Di belakang Sutelo masuk, Josip Sutelo ini mengisi posisi Dejan Lovren yang tidak dimainkan. Tetapi Gvardiol itu bermain dengan 3 back, bahkan Stanisic bermain lebih ke dalam. Perisic lebih bebas bermain di kiri untuk naik turun di sana. Dengan 2 double pivot dimainkan oleh Modric dan Kovacic. Ini luar biasa. 3 di depan, dia menempatkan juga selain Brozovic tidak dimainkan, ya. Ini gelandang yang juga bagus. Dia Petkovic anti main di babak kedua, apalagi dengan Pasalic, tapi dia menempatkan Meyer ada di sana. Dengan mendorong Livaja di depan, ada Kramaric juga dan Perisic. Dengan 4-2-3-1. Ini berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan skenario oleh Zlatko Dalic. Ini pelatih yang sukses, ya, dalam 2 Piala Dunia terakhir. Membawa timnya untuk masuk ke 4 besar, bahkan sempat ke final 4 tahun lalu dan sekarang menjadi juara ketiga. Pasti Dalic akan terus dipertahankan. Karena ini kan pelatih dianggap sukses membawa Kroasia terbang tinggi, ya, di 2 Piala Dunia terakhir. Dan bagi Kroasia, kemenangan ini saya pikir bagi mereka oke dengan mendapatkan hadiah uang, ya. Ada uang yang cukup besar. Kalau dilihat dengan penempatan juara ketiga mereka itu kalau nggak salah mereka mendapat 27 juta US dollar. Nah, kalau kita kurs ke Indonesia dirupiahkan ke mata uang kita itu sekitar 421 miliar rupiah. Luar biasa ini untuk juara ketiga loh. Sementara bagi Maroko, walaupun mereka menempati posisi keempat, mereka masih bisa mendapatkan menikmati uang itu sebesar 25 juta dolar atau 25 US dollar. Ya, kalau dikurs lagi ke mata uang kita, itu sekitar 390 miliar rupiah.
Wah, ini tinggal dibagi-bagi oleh pemain dan staf ofisial semua. Wah, cukup lah ini dengan hampir 400 miliar rupiah. Luar biasa, itu peringkat keempat. Jadi saya pikir, saya katakan di sini, tidak perlu bersedih buat mereka untuk gagal bisa melaju ke final kalau dari Prancis dan juga gagal bisa menghadapi Kroasia. Ini seperti mengulang kalau saya melihat ke belakang lagi. Apa yang terjadi di Qatar ini juga terjadi di penyelenggaraan 2002 ketika Asia untuk pertama kali menyelenggarakan Piala Dunia. Korsel dan Jepang sama-sama. Di sana kan ada Korea Selatan yang membuat kejutan. Itu dia mengalahkan ada Italia, Spanyol, kemudian dengan Portugal. Tim-tim bagus ya secara kedalaman skuad, sama seperti yang dibuat Maroko di Qatar. Wah, dia memukul Spanyol, Portugal di babak knockout, di babak gugur. Dan Korsel ketika itu maju ke babak semifinal. Ya, mereka hanya kalah dari Jerman ya 1-0. Namun dalam perebutan tempat ketiga mereka kalah melawan Turki. Turki yang menjadi juara. Nah, hal yang sama juga Maroko mendapatkan itu. Berupaya untuk bisa menjadi peringkat ketiga lah. Ya, bukan ini juaranya diperebutkan oleh final, 2 finalis. Tapi Korsel mendapatkan itu dengan menempati posisi keempat. Di 2002 diikuti juga oleh Maroko. Maroko bisa menempati posisi keempat yang kalah dari Kroasia. Lagi-lagi tim wakil dari Eropa yang ya dalam tanda kutip membunuh harapan dari Maroko. Dan sama juga dari Korea Selatan ya, yang mencetak sejarah besar sebagai tim Asia pertama ketika itu yang lolos sampai ke semifinal. Sebelum Maroko melakukan sebagai tim Afrika pertama yang lolos juga ke babak semifinal. Dan itu yang terjadi dalam pagelaran Piala Dunia edisi ke-22 di Qatar. Kita tinggal menunggu nantinya siapa yang akan menjadi juara. Apakah Argentina atau Prancis dalam finalnya akan berlangsung di Lusail, yaitu nanti malam ya pada pukul 22. Ini tentunya sangat menegangkan mempertemukan antara dua sahabat ya yang bermain di klub yang sama di PSG. Messi untuk Argentina dan Mbappe untuk Prancis. Ya, saya akan nantinya bahas di next video tentang peluang siapa yang akan memenangkan pertandingan, dan juga saya akan membuka tebak skor untuk pertandingan final ini. Kalau untuk peringkat ketiga memang saya sengaja tidak membuka tebak skor. Walaupun banyak yang menebak skor, tapi saya meniadakan itu untuk tebak skor di peringkat ketiga ini. Jadi mohon maaf kepada teman-teman, tapi saya itu mengganti dengan babak final. Babak final untuk tebakan skor siapa yang akan memenangkan pertandingan nanti untuk menjadi juara dunia. Karena sebelumnya kan saya sudah membuka juga tebak siapa menjadi pencetak gol terbanyak. Apakah Messi atau Mbappe atau Olivier Giroud atau Julian Alvarez. Itu juga Anda silakan menebak ya. Nanti kalau banyak ya 100, 200 atau 1000 yang sama, itu pasti diundi ya untuk bisa tebakan pencetak gol terbanyak, karena hanya 15 yang bisa dapatkan. Demikian juga dengan peringkat pertama, siapa yang akan menjadi juara. Itu kalau ada banyak, jadi walaupun Anda benar, itu banyak yang mend-DM saya benar, ya memang benar. Tetapi kan ada kalau ada 100, 200 yang benar, harus diundi. Harus bisa mendapatkan giveaway dari ACC Astra Credit Company ini, 15 jaket. Jadi tidak semua yang benar menebak itu harus dapat jaket. Kalau ada 100, masa 100 jaket. Itu hanya 15 jaket itu sudah seharga 15 juta itu. Kalau satu jaket dengan harga 1 juta. Jadi bagi teman-teman ya itu harus mengerti ya, karena banyak juga meminta ke saya belum dikirim giveaway, kan saya benar, padahal kan sudah diundi, sudah diumumkan, namanya tidak ada, tapi tetap ngotot untuk bisa mendapatkan giveaway karena dia menebak benar. Ya itu saya bilang, ini sudah resiko, ya kan, keberuntungan harus diundi. Kalau lebih dari 15 harus kita undi siapapun itu. Ya, jadi walaupun benar ya bersabar tentunya untuk mendapatkan hadiah di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan ini pertandingan terakhir nantinya untuk giveaway. Ya, ada 2 pencetak gol terbanyak dan siapa menjadi juara dunia. Terima kasih untuk para sponsor ya, yang sudah mendukung channel Bung Ropan, W88, juga dari Dabinder jagonya pompa air, dan ACC Astra Credit Companies yang terus bersama dengan channel YouTube Bung Ropan di samping restoran Cafe Delis. Oke, ciao.